Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithihi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan qiyamul lail yang dirahmati Allah, tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan selain ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan anugerahnya yang banyak dan tak berhenti kepada kita. Baik nikmat dan anugerah itu dengan sengaja kita minta kepada Allah, ataupun nikmat dan anugerah yang tidak pernah kita minta tapi terus mengalir dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada kita yang tidak mensyaratkan apapun. Dan seandainya Allah mensyaratkan orang-orang yang bisa menghirup udara pagi esok hari adalah orang-orang Islam yang hari ini berpuasa, insya Allah kita yakin besok banyak orang yang wafat. Betul apa betul Bapak Ibu? Seandainya Allah mensyaratkan orang-orang yang bisa menikmati pemandangan indah esok hari adalah orang-orang yang malam ini melakukan tilawatul Quran 5 juz minimal, misalnya Allah mensyaratkan itu, insya Allah besok pagi banyak orang-orang yang bangun dari tidurnya dalam keadaan buta. Seandainya Allah mensyaratkan kepada seluruh umat manusia orang-orang yang bisa bernafas esok hari adalah orang-orang yang bersedekah di malam ini, berinfak tarawih di malam ini, betapa banyak orang-orang besok hari yang tidak bisa menghirup udara segar. Tapi Allah tidak mensyaratkan itu para hadirin. Allah tidak pernah meminta itu siapapun orangnya, soleh atau tidak soleh, taat atau ahli maksiat, semua nikmat itu mengalir tanpa henti kepada kita, tanpa pandang bulu. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak Allah mengulang ayat ini dalam surat Ar-Rahman, ataupun ayat-ayat lain yang menggambarkan betapa sedikit orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya. Tapi insya Allah kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan kesehatannya dalam ketaatan, menggunakan kekuatan langkah kakinya menuju masjid yang mulia ini. Sungguh luar biasa nikmat Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terus menambahkan kepada kita kekuatan iman dan Islam, sehingga bisa mengisi waktu-waktu yang paling barokah dalam setahun ini dengan amal-amal ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak pantas mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memang harus berusaha memantaskan diri untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Karena mustahil Rasulullah memberikan
syafaat kepada kita kalau kita tidak memantaskan diri. Nah, dengan apa kita memantaskan diri? Tentu dengan mengikuti sunnahnya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah berusaha dalam kehidupan kita mentauladani Rasulullah dalam kehidupan kita, baik bermasyarakat ataupun beragama, itu artinya kita sudah memantaskan diri, berusaha memantaskan diri untuk memperoleh anugerah syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ini pembatas antara laki-laki dan perempuan ini baru berapa malam pindah ke dalam, Bapak Ibu ya. Termasuk di tempat kami atau di masjid-masjid lain memang sudah begitu fenomenanya. Semakin ke belakang semakin sedikit. Kalau di tempat kami itu pas malam nuzulul Quran, jadi pas malam naik turunnya Al-Quran, pada malam itu juga saf ibu-ibu naik ke dalam masjid. Nah, itu. Jadi Al-Quran turun, jamaah ibu-ibu naik. Nah, kebalikannya. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga semangat beribadah di bulan suci Ramadan, melakukan qiyamul lail sampai hari terakhir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang penuh barokah, malam Jumat ya, saya kedapatan tema dengan karakter orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya. Maka bagi kita penting mengetahui karakter seperti apa orang-orang yang bertakwa itu. Nah, agar kita tidak menghayal, ya, mari kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memahami seperti apa karakter, sifat atau tabiat orang-orang yang bertakwa itu, agar kita mudah untuk melatih diri kita memiliki karakter seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering dijelaskan, disampaikan oleh para penceramah terdahulu. Meskipun begitu, tidak ada salahnya untuk kita ulang kembali agar lebih melekat dalam diri kita dan kemudian kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah kalian, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika Allah mengharapkan kepada kita dengan menjalani ibadah puasa Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, itu secara langsung Allah menginginkan kita supaya kita menjadi orang-orang calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti apa penjelasannya? Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Karakter orang-orang yang bertakwa, calon ahli surga yang pertama yang Allah jelaskan adalah orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah, baik dia seorang yang kaya ataupun dia seorang yang pas-pasan. Orang-orang yang bertakwa tidak akan dibatasi apakah dia orang kaya atau orang pas-pasan,
dia akan tetap berinfak di jalan Allah. Orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah dibatasi, apakah dia dalam keadaan bahagia atau dalam susah, dia akan tetap berinfak di jalan Allah, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada sesemua dalam kepentingan Islam dan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya di akhir bulan Ramadan ini Allah memberikan satu kewajiban kepada kita, adalah untuk menunaikan zakat fitrah. Tadi MC sudah menyinggung kepada kita semua agar bagi jamaah yang mau membayarkan zakatnya, ziswat, zakat, infak, sedekah dan wakafnya di Masjid Muhajirin, ya panitia sudah siap untuk menerima. Itu adalah bentuk agar orang-orang Islam itu punya kepedulian kepada sesama. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang punya kepedulian kepada sesama. Tidak bisa berinfak banyak, berinfak sedikit. Itu sudah menjadi karakter. Bahkan banyak orang-orang ketika ditimpa kesusahan, dia malah semakin banyak berinfak. Semakin banyak kesusahan, masalah yang dia hadapi, semakin banyak dia bersedekah, dengan harapan Allah memberikan jalan kepada dia bisa keluar dari kesusahan dan kemelaratannya. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, karakter yang pertama yang Allah inginkan bagi orang-orang yang bertakwa adalah dia suka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian karakter yang kedua bagi orang-orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, adalah orang-orang yang suka memaafkan, suka memberi maaf. Nah, meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Kalau kita mungkin tidak sengaja menumpahkan minuman, ya, teman kita atau orang yang tidak kenal, biasanya kita spontan diminta maaf. Tidak begitu susah untuk meminta maaf. Tapi bagi orang yang kita tumpahkan minumannya, ya, mungkin saat itu ya, dia bisa mengucapkan baik, tidak apa-apa, tapi dalam hatinya akan tetap menyimpan rasa tidak suka. Makanya menjadi pemaaf itu adalah sangat mulia. Ya, menjadi karakter orang-orang yang bertakwa, calon penghuni surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi maaf. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang-orang yang kuat itu, kata Rasulullah, bukan orang-orang yang menang dalam gulat, bukan orang-orang yang menang dalam tawuran dan sebagainya, yang mampu atau bisa meluapkan hawa nafsunya, amarahnya ketika ada sesuatu yang tidak dia sukai. Tapi kata Nabi adalah allati yamliku nafsahu indal ghadab, tapi adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya, menahan amarahnya ketika dia sebenarnya mampu untuk meluapkan amarahnya. Sebenarnya dia lebih kuat untuk bisa mukul gitu, tapi dia bisa menahan itu. Kenapa? Karena memaafkan itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu saat dalam sebuah majelis, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, sebentar lagi akan masuk, akan lewat di hadapan kita calon penghuni surga, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat. Saat Rasulullah mengucapkan itu, para sahabat menoleh semuanya ke pintu, menunggu siapa gerangan yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia adalah calon penghuni surga. Ternyata yang masuk adalah salah seorang kaum Ansor yang wajahnya masih basah dengan air wudhu, di jenggotnya masih basah dengan air wudhu, tangan kirinya menenteng sandalnya. Keesokan harinya begitu juga Rasulullah, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita calon penghuni surga, kata Rasulullah.
Kembali sahabat penasaran, siapa kiranya ini? Dalam benak mereka pasti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau sahabat-sahabat terkenal. Banyak amal soleh, tapi ternyata yang lewat adalah orang yang kemarin lewat, orang yang gak terkenal, biasa-biasa saja. Hari ketiga begitupun Rasulullah bersabda, akan lewat di hadapan kita calon penghuni surga. Ternyata yang lewat orang itu lagi, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang disegani dari sahabat. Kemudian ada sahabat yang penasaran, namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran dengan apa yang menyebabkan sahabat ini sampai dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Kemudian dia mengikuti ke rumahnya, datang ke rumah, ketuk pintu, wahai sahabat, bolehkah aku menginap di rumahmu? Saya sedang diusir oleh orang tuaku dan aku sudah bersumpah tidak akan kembali ke rumah. Kata sahabat itu, sahabat Ansar itu berkata, ya silahkan, tidak apa-apa, silahkan nginap di rumahku. Selama 3 malam, sahabat Umar bin As ini, Abdullah bin Umar bin As ini, mengawasi amal ibadah apa sih yang dilakukan. Di malam hari ternyata sahabat Ansar ini enggak bangun malam, Bapak Ibu sekalian. Di siang harinya dia seperti biasa bekerja, ya tidak ada amal-amal ibadah istimewa yang dia lakukan. Tapi kenapa sampai Rasulullah menganggap dia atau menobatkan dia sebagai calon penghuni surga? Ya. Setelah puas dia mengawasi, kemudian dia menghadap sahabat ini, wahai sahabatku, mohon maaf aku sudah berdusta. Sebenarnya aku tidak diusir oleh orang tuaku. Sebenarnya aku ingin menginap di rumahmu. Aku ingin tahu seperti apa ibadahmu di malam hari, seperti apa ibadahmu di siang hari. Kenapa? Karena saya penasaran, Rasulullah itu kenapa sampai menobatkan engkau sebagai calon penghuni surga? Kenapa tidak sahabat-sahabat besar yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya? Kenapa engkau, wahai sahabatku, yang dinobatkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga? Saya memperhatikan engkau tidak ada amalan ibadah yang istimewa. Engkau tidak sholat tahajud, engkau tidak banyak baca Quran, engkau tidak sholat duha, engkau tidak puasa Senin Kamis dan sebagainya, biasa saja. Tapi kenapa engkau sampai dinobatkan sebagai calon penghuni surga? Kata sahabat Abdullah bin Umar bin As. Kata beliau, saya memang tidak punya ibadah yang istimewa. Sebagaimana engkau lihat, saya tidak sholat tahajud, saya tidak banyak berinfak, saya tidak sholat puasa Senin Kamis dan sebagainya. Tapi saya punya kebiasaan, sebelum tidur saya selalu berdoa, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadaku, karena aku sudah memaafkan mereka. Sebelum aku tidur selalu membaca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan orang-orang yang punya salah kepadaku, karena aku sudah memaafkan mereka. Itulah yang aku lakukan setiap malam, kata beliau. Subhanallah, ternyata itulah amalan yang tidak disangka-sangka, memaafkan orang-orang yang berbuat jahat, mungkin zalim mungkin kepada kita, tapi ternyata ketika kita memaafkan, bahkan memohonkan ampun kepada Allah karena kita sudah memaafkan, kita atau sahabat itu dinobatkan sebagai calon penghuni surga. Maka begitulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu tidak pendendam. Orang-orang yang bertakwa itu tidak mudah menyalurkan emosinya, amarahnya. Pemuda-pemuda juga begitu, tidak mudah terprovokasi untuk tawuran. Na'udzubillah, banyak sekali di bulan suci Ramadan ini tawuran para remaja. Ini kan menjadi kontraproduktif. Yang harusnya para remaja tambah soleh, tambah dekat dengan masjid, tambah dekat dengan Al-Quran, tapi justru tambah dekat dengan kemaksiatan, dengan tawuran antar sesama pemuda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat ingin mengalahkan, ingin menundukkan lawan, mudah meluapkan emosinya, amarahnya, mudah terprovokasi, tapi menjadi pemuda yang mampu menahan hawa nafsunya, menundukkan amarahnya, kemudian memaafkan kepada sesama. Insya Allah, kalau kita suka memaafkan terhadap kesalahan siapapun, kita akan menjadi hidup lebih tenang, lebih bahagia, dan insya Allah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya banyak dalam ayat ini, dalam 3 ayat itu Allah menjelaskan tentang orang atau karakter orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang ketika dia berbuat salah, zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru li dzunubihim, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita itu penting menyadari kita ini salah atau benar, baik dalam hubungan kepada Allah, hablum minallah, atau hablum minan nas, kepada sesama manusia. Kalau kita punya sensitivitas, punya kesadaran terhadap perilaku kita benar atau salah, insya Allah kita akan mudah kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan. Bayangkan bagi siapa orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Kan mudah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Maka mari kesempatan yang luar biasa ini, yang belum pasti datang tahun-tahun depan kepada kita, untuk kita gunakan semaksimal mungkin, baik untuk menambah bekal pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memohonkan ampun atas dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kepada sesama jamaah. Tidak menutup kemungkinan sesama jamaah juga punya dendam, ada gitu. Saya pernah punya kenalan pengurus masjid itu yang yang sesama pengurus berantem gitu, sesama jamaah konflik ada, meskipun itu di masjid. Ya. Jadi dendam, tidak suka itu tidak cuma di luar masjid, di jalan-jalan raya tidak ada situ, atau di pasar enggak, di masjid juga banyak. Makanya penting bagi kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, untuk menata kembali hati kita, bagaimana kita merajut kembali silaturahmi. Ya. Apalagi nanti di bulan di Idul Fitri nanti, agar kita semuanya kembali menghadap Allah, keluar dari pendidikan bulan suci Ramadan ini sudah tersucikan hati kita, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat atau tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa kita tangkap untuk menjadi penyemangat untuk berubah menjadi lebih baik, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.